Hello guys. Don't forget to follow my YouTube channel. Also follow my social media. And if you have question, please email me to discuss all about PLC. Thanks and see you. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya teman-teman. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi program blok ya. Nah, untuk sebelumnya kita pernah membahas tentang organization block ya, di mana dia programnya akan jalan berdasarkan interrupt atau event yang ada di bagian sini. Pilihannya teman-teman bebas gunakan. Nah, yang banyak bingung sih mungkin teman-teman nanti di bagian FB sama FC ya, function block dan function. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau FC, dia itu program atau subroutine tanpa memori di dalamnya. Sedangkan FB, dia itu include memory. Nah, memori sendiri itu bisa diwakili dengan data block ini teman-teman. Jadi misalkan nih, kalau misalkan teman-teman bikin rangkaian konvensional, seperti rangkaian interlock, biasa teman-teman gunakan kan langsung ya, atau misalkan saya kasih contoh deh ya. Kita di FC, terus saya sudah buat data, sudah buat tagnya ya, jadi tinggal kita langsung masukkan saja di sini. Bikin rangkaian untuk self holding ya. Misalkan kita kasih bit 1, ininya bit 2, ini bit 3, bit 3. Nah, kita simulasikan, download. Nah, kalau rangkaian scaffolding ini kan teman-teman sudah paham ya. Istilahnya cara mensimulasikannya dan lain-lainnya saya anggap sudah paham. Tinggal yang perbedaannya kita lihat nanti di sini. Oh iya, maaf teman-teman, saya lupa nih. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan ini, menggunakan FC, teman-teman itu harus mendeklarasikan FC-nya atau FB juga sama di dalam OB sini. Jadi teman-teman bisa drag aja seperti ini. Nah, perbedaannya tadi seperti ini nih. Kalau misalkan saya tidak deklarasikan ini di OB1 kan kosong ya. Kalau di FC-nya kan ada. Ketika saya coba online kan. Nah, ini dalam kondisi run, tapi dia tidak mau running. Berwarna abu ya, tidak berwarna hijau. Itu perbedaannya. Kalau misalkan kita deklarasikan FC1 di dalam OB1 seperti ini saja, tinggal drag, kita download lagi, masukkan, kita coba simulasikan lagi di FC1. Nah, sudah ada hijau kan teman-teman. Jadi perbedaannya terletak di situ. Jika kita menggunakan OB, kita kan bisa langsung ya, seperti kemarin membuat rangkaiannya di OB. Tapi kalau kita menggunakan FC, kita harus mendeklarasikan FC yang akan kita gunakan di OB. Fungsinya seperti apa sih kok dibikin beda seperti itu? Fungsinya tuh seperti ini teman-teman. Misalkan nih teman-teman punya banyak sistem atau punya banyak metode yang berbeda-beda, misalkan dalam membuat suatu produk. Nah, teman-teman tuh nanti bisa milih, misalkan di sini untuk formulasi produk A, teman-teman menggunakan FC1. Sedangkan untuk formulasi 2, teman-teman bisa menggunakan FC2. Jadi nanti di program OB-nya itu, teman-teman bisa memilih, kita sekarang mau running program 1 atau running program 2. Jadi ibaratnya seperti men-stop salah satu itu lebih mudah sih sebenarnya teman-teman. Jika teman-teman tahu aplikasinya gitu. Nah, contohnya seperti itu ya, seperti formulasi 1, formulasi 2, teman-teman tinggal milih, teman-teman bisa masukkan kontak di sininya jika menggunakan FC1 atau misalkan FC2 dan atau berbarengan dan lain-lain, itu bisa digunakan seperti itu ya, penggunaan FC. Nah, ada juga penggunaan FC-nya itu bisa seperti ini nih teman-teman. Saya masuk ke tag dulu ya, kita offline-kan dulu. Nah, kita rubah nih, misalkan datanya di sini start pompa 1 ya. Yang ini stop pompa
satu juga. Ini pompa, ini pompanya. Pompa 1. Nah, seperti ini. Terus untuk ininya coba kita hapus dulu agar address-nya aman ya. Kita di sini add, lalu kita drag seperti ini biar langsung ada pompa 2. Ini juga sama add. Kita masukkan lagi supaya otomatis pompa 2. Begitu juga pompanya sama seperti ini. Nah, sudah bisa seperti ini. Nah, bisa juga digunakan sebagai seperti ini ya, teman-teman. Misalkan nih, yang menariknya itu di dalam FC, teman-teman bisa menggunakan perwakilan seperti ini nih. Di input misalkan kita masukkan start. Outputnya misalkan pompa. Start dan stop ya, tentunya untuk trigger pompanya. Nah, seperti itu. Lalu kita rubah di sininya menjadi start. Ininya stop. Kayaknya tadi saya salah masukkan ya. Nah, ini nih, ini nggak kita gunakan, delete aja. Delete. Oke, balik lagi. Ininya kita gunakan output ya, atau pompa ya. Nah, yang berbeda itu seperti ini teman-teman. Kalau di FC, nanti ada perbedaannya dengan FB ya. Saya tunjukkan nanti. Kalau di FB, kalau misal FC ya, sorry. Kalau kita menggunakan output, itu kita tidak bisa pakai lagi di dalam kontak. Seperti ini contohnya ya. Nah, itu akan berwarna kuning. Yang mana jika berwarna kuning seperti ini, kontak ini tidak akan bekerja baik pompa itu running atau tidak. Jadi, kalau untuk seperti ini, teman-teman nanti bisa lihat ya perbedaannya dengan FB. Kita coba dulu seperti ini ya, nanti bakalan seperti apa. Nah, lanjut kita ke OB-nya. Bloknya kita update block call. Oke. Nah, jadi nanti ada seperti ini teman-teman, yang membedakannya FC itu digunakan seperti apa gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti misalkan kita namain di sini pompa 1. Ya. Di sini kita namain pompa 2. Seperti itu. Nah, ini bisa kita masukkan lagi ke sini nih fungsinya. Kan tadi saya bahas tentang formulasi 1 dan formulasi 2 ya. Kita contoh menjalankan pompa 1 dan pompa 2 dengan skema atau sequence yang sama. Jadi kita misalkan start pompa 1, terus ini stop pompa 1, ininya pompa, seperti itu. Nah, uniknya di sini juga kita langsung aja masukkan teman-teman biar lebih mudah. Start pompa 2, stop pompa 2, stop pompa 2, yang ininya pompa 2. Nah, oke, kita downloadkan. Teman-teman perlu perhatikan ya di bagian FC ini. Nah, karena nanti akan terlihat bedanya antara FC dengan FB. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah mewakili FC yang ada di sini. Seperti ini ya. Kita online-kan dua-duanya biar terlihat ya. Nah, yang beda itu, kalau misalkan kita menggunakan FC dengan cara seperti ini, kita contoh menggunakan FC sebagai formulasi ya. Jadi dia tidak akan menyimpan nilai apapun. Seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, pompa akan jalan kan. Namun, jika kita menggunakannya seperti ini, menggunakan FC, ketika input kita matikan, dia akan mati kembali. Karena dia back to basic value. Jadi kalau basic value-nya false, ketika kita kasih rangkaian interlock pun, kita coba lihat di sini ya. Start pompa 1. Oh iya, kita nggak bisa lihat secara keseluruhan karena ada 2 teman-teman. Kalau kita jalankan dua-duanya seperti ini, baru kelihatan karena dia akan mewakili semuanya ya. Nah, misal kita nih matikan di sini. Wow. Nah, di sini kita lihat dia akan mati dua-duanya ya. Dia akan mati karena apa? Karena FC tersebut tidak menyimpan value walaupun dia interlock, dia tidak akan menyimpan value. Beda hal jika kita menggunakannya di OB. Kalau dia interlocknya itu bisa jalan seperti itulah ya, kurang lebih. Kalau misalkan saya coba ulangi sekali lagi ya penjelasannya.
Kalau kita menggunakan FC, kita hanya menggunakan sequence-nya saja seperti ini, ya. Aplikasinya nanti sequence apapun itu, pokoknya sequence saja. Dia tidak akan menyimpan atau tidak akan interlock seperti ini, dia tidak akan berjalan. Karena fungsinya hanya untuk sebagai rumus saja, jadi tidak akan menyimpan output. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi walaupun kita interlock di sini, dia tidak akan jalan. Dia tidak akan menyimpan interlocknya. Seperti itu ya. Karena apa? Karena di bagian sini itu, ketika pompa jalan, sebenarnya dia menyimpan kan di sini, menyimpan kontak. Bahwa menandakan bahwa pompa jalan. Tapi karena dia tidak menyimpan kontak, makanya pompa ini tidak jalan. Seperti itu ya. Lalu, ini untuk pembahasan FC ya. Aplikasinya bisa seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan untuk rangkaian sequence yang sama untuk formulasi 1, formulasi 2. Di sini saya coba gunakan pompa, cuman belum efektif ya kalau kita menggunakan interlock di FC. Lalu kita coba lagi menggunakan FB ya. Sekalian kita pembahasan ke FB, kita offline kan. Kita coba hapus di sini yang pompa 2 deh ya. Kita hapus di sini, kita add new block, function block dengan ladder yang sama. Kita bikin program yang sama juga. Di sini kita copy aja. Di FB kita paste. Seperti ini. Oke, ini network satunya delete. Agar sama kita buat di sininya sama juga. Start, stop, outputnya pompa ya. Oke. Nah, yang membedakannya di sini teman-teman. Teman-teman harus lihat di bagian return ini ya. Sekarang saya settingnya default dulu returnnya. Supaya bisa tahu nih nanti perbedaannya apa. Nah, masuk lagi ke OB. Kita masukkan seperti sama halnya FC. Masukkan ke sini. Nah, yang beda itu di sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan FB, dia itu udah satu paket DB-nya terbawa ya. Seperti ini. Lihat. Ada DB-nya, FB-nya juga ya. Jadi itu bedanya FC dan FB salah satunya ya. Nah, lalu kita isikan nih address di sini sama start pompa 2. Ini stop pompa 2. Ini pompanya 2. Oke. Nah, kita downloadkan. Kita lihat ya perbedaannya. Dengan sequence yang sama, apa yang membedakan di bagian sini antara FC dan FB. Kita lihat ya, jika kita menjalankan ini, dia akan true atau akan menyala selama inputnya atau startnya ditekan. Jika yang ini juga sama pada awalnya, namun ketika kita lepas, dia akan tetap berjalan karena dia menyimpan, ya, dia akan menyimpan. Kalau ini kita lepas, dia akan mati. Jadi teman-teman bisa tahu tuh, nanti kalau misalkan teman-teman menggunakan untuk sequence dengan ada interlock seperti ini, teman-teman bisa menggunakan apa? FC atau FB. Jadi teman-teman tidak salah lagi ya. Satu perbedaannya terletak di situ. Lalu, ada yang menarik nih, kita FC tinggalkan dulu ya, karena mungkin memang sequence-nya hanya seperti itu. Jadi, dia tidak ada memori di dalamnya, jadi tidak bisa digunakan seperti rangkaian interlock dan lain sebagainya untuk menyimpan data. Nah, kita fokuskan ke bagian FB ya. Yang unik di sini teman-teman perhatikan di bagian DB, jika kita stop CPU, lalu kita running kembali CPU, perhatikan di bagian sini ya. Perhatikan di bagian pompanya. Nah, dia akan kembali lagi ke false ya. Dia akan kembali lagi ke false. Nah, gimana nih caranya ketika kita stop, kemudian kita run kembali, pompa ini tetap dalam kondisi standby-nya karena dia menyimpan data. Caranya, teman-teman bisa pilih di sini, di FB-nya, output-nya teman-teman rubah menjadi retain. Retain itu dia menyimpan data. Jadi datanya tersimpan. Status terakhir dia itu dia tidak lupa gitu, dia tidak hilang. Oke, kita downloadkan kembali. Lalu reinitialize untuk DB-nya, FB dan DB-nya. Oke, lalu gitu kita balik lagi ke OB.
Kita coba lihat di sini ya. Kita nyalakan kembali supaya posisinya dia menyala. Kita lepaskan. Lalu kita coba stop. Kita start kembali. Teman-teman perhatikan di sini ya, di bagian pompa ini ya. Apa yang terjadi? Dia tetap mempertahankan posisi terakhirnya. Seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman tahu nih nanti perbedaannya itu seperti apa ya. Nah, bisa menggunakan ini atau mungkin ada pertanyaan nih, ya udah kita gunain OB aja, nggak usah pakai FB, nggak usah pakai FC, bisa aja sih, cuman kita pastikan di sini ya perbedaannya nanti seperti apa. Anggap yang FC kita sudah selesai dengan tes FC ini ya, kita hapus FC-nya, kita tinggal buat di sini rangkaiannya mengikuti rangkaian yang ada di sini ya. Kita copy seperti biasa. Kita copy. Oh, sudah ada ya, tinggal kita paste di sini aja. Kita paste di sini. Oke, kita delete di sini. Masukkan addressnya, start pompa 1, stop pompa 1, pompa 1, pompa 1. Oke. Nah, kita bedakan ya. Apa sih bedanya atau sama aja menggunakan OB dan menggunakan FB ya. Kita lihat di sini. Kalau posisi awal kita stop dulu biar sama ya. Posisi awal sama, pompanya belum aktif kedua-duanya. Kita aktifkan yang ini. Ini true-nya masih aktif ya. Nah, kita aktifkan yang ini startnya, maka dia akan berjalan. Kita matikan, tetap nyala ya. Sama untuk bagian ini juga kita buat nyala dulu, kita matikan. Nah, sekarang dua-duanya kondisinya nyala. Kita bedakan ketika kita stop dan run kembali. Apa yang terjadi? Ada perbedaan kah? Seperti ini teman-teman fungsinya jika kita menggunakan menu return ya. Jadi kalau teman-teman ketika membuat tag nanti ada seperti ini nih di sini return. Tapi kalau kita menggunakan address biasa seperti ini, return-nya tidak akan bisa aktif ya teman-teman. Hanya bisa digunakan di data block ini. Nah, kenapa FB bisa menggunakan? Karena ketika kita menggunakan FB itu udah sepaket DB-nya tuh dicantumkan. Nah, itu yang dimaksud di sini nih. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini store their value. Jadi dia akan mengembalikan value-nya ketika dia dimatikan. Beda dengan ini, dia tidak ada dedication memory. Kalau ini itu dia insert dedication memory. Bedanya di situ teman-teman antara FC, FB dan jika kita menggunakan di OB. Seperti itu kurang lebih ya perbedaannya. Nah, ini menu return itu hanya berlaku untuk bagian output ya teman-teman. Ingat, hanya berlaku di bagian output. Kalau dia input, dia tidak akan menyimpan. Contohnya seperti ini ya. Kita buat ini true, kita matikan, kita nyalakan lagi. Dia akan berubah menjadi titik awal karena yang namanya input, jikalau dia memang on, dia pasti akan tetap on walaupun PLC dimatikan. Tapi output itu kan mempengaruhi hasil dari sequence. Jadi memang dibuat supaya input itu akan kembali lagi ke asalnya. Tapi kalau output dia menyimpan karena apa? Karena hasil dari sequence sebelumnya itu harus dipertahankan gitu. Ada beberapa posisi atau situasi memang output harus dipertahankan. Nah, fungsinya seperti itu teman-teman. Jelas ya perbedaan antara OB jika kita menggunakan interlock di OB, FC, dan FB. Ya. Kalau OB, emang bisa berjalan seperti ini. Normal interlocknya nggak ada masalah. Tapi kalau kita stop, start kembali, dia akan kembali ke posisi semula. Nah, kalau di FB itu ada yang unik itu apa? Dia itu ada menu return, teman-teman ya. Di bagian sini teman-teman bisa klik nanti. Nah, biasanya ada dan tidaknya itu tergantung default teman-teman. Kalau misalkan nggak ada, teman-teman tinggal klik aja di sini. Input nih di sini ada yang bertindak sebagai input, ada yang sebagai output. Ada juga in out. In out itu jadi dia bisa digunakan in ataupun out ya. Tapi tetap kalau misalkan diisi in out tapi dia posisinya di dalam in,
dia tidak akan bisa menyimpan walaupun ininya retain ya teman-teman. Itu tidak akan bisa. Nah, kalau temporary itu misalkan teman-teman tidak akan dikeluarkan di dalam FC-nya itu seperti ini. Ini kan ada start, stop, pompa ya. Kalau misalkan teman-teman input di in dan out, input dan output, maka ketika kita panggil function-nya, dia akan muncul ya. Tapi kalau misalkan kita gunakannya itu temporary, dia tidak akan muncul di bagian sininya nih ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin singkatnya akan saya coba jelaskan lagi untuk mempermudah teman-teman ya. OB itu organization block. Event-nya yang seperti sebelumnya kita bahas, dia mengikuti cycle. Tapi jika kita bandingkan dengan FC dan FB, kalau dia dengan rangkaian interlock, ketika rangkaian interlock digunakan di EB, dia jalan normal. PLC di stop, otomatis output juga stop, tidak akan berjalan. Ya. Namun ketika di start kembali, dia akan dalam posisi semula. Kalau FC yang tadi kita coba gunakan, dia tidak bisa memasukkan rangkaian interlock teman-teman di dalamnya ya. Jadi walaupun teman-teman bikin rangkaian interlock, dia tidak akan berjalan. Ya, kalau FC digunakan menjadi seperti tadi ya, digunakan seperti ini. Tapi kalau di FC-nya langsung teman-teman tidak gunakan seperti it start stop-nya tidak dikeluarkan, itu bisa langsung gunakan. Ya istilahnya kalau teman-teman gunakan seperti itu nggak ada bedanya dengan OB ya. Ya mungkin ada beberapa keputusan atau pemilihan kenapa menggunakan FC seperti itu. Karena ya mungkin kalau teman-teman menggunakan OB dalam program teman-teman yang banyak mungkinnya sekuensinya itu akan sangat panjang gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen menggunakannya secara part to part, misalkan untuk part bagian A, bagian B, sekuensinya berbeda-beda, tapi teman-teman pengen kualifikasikan di sini atau dipisah-pisah ya, dipilah-pilah, bisa aja menggunakan seperti itu. Nah, kalau DB itu atau FB itu uniknya di situ teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih menggunakan menu retain yang terdapat di dalam DB. Seperti itu. Nah, itu FC, OB, dan FB. Sekarang apa sih DB? Sebenarnya DB itu hanya data memori teman-teman. Karena tadi saya udah sempat singgung ya. Kalau kita menggunakan FB, dia udah satu paket dengan DB. Nah, kalau misalkan yang satu paket seperti ini, kita tidak bisa input manual di sini ya. Formatnya tidak akan seperti ini. Oke, untuk lebih jelas seperti biasa, kita kasih contoh aja deh ya. Kita kasih data block, default. Dia akan muncul data block baru. Nah, yang uniknya tuh di sini teman-teman. Kalau di sini, teman-teman kan menggunakan address M ya, awalan M. Kalau di sini teman-teman bisa tidak usah menginput address. Teman-teman bisa langsung aja misalkan stop, ya, lalu pompa misalkan. Menu retain juga ada karena dia termasuk data block ya, sama seperti FB yang tadi sudah satu paket. Kalau kita buat retain, anggap aja input kita tidak gunakan karena percuma juga ya. Nah, kita retain di bagian pompa saja. Seperti ini, lalu kita masuk lagi ke OB, kita rubah yang bagian sini, DB, data block 1, start. Yang ini DB, data block 1, stop. Yang ini DB, data block 1, pompa. Ini juga DB, data block 1, pompa. Nah, ini aja ya. Kita downloadkan kembali, kita load, lalu kita lihat perbedaannya. Oke. Kita rubah ininya menjadi start. Nah, kita stop kembali. Seperti itu. Jadi dia address juga teman-teman bisa digunakan. Jadi teman-teman tidak usah, kalau untungnya menggunakan DB itu teman-teman nggak usah mikirin tag di sini nih. Karena dia nggak menggunakan tag, udah otomatis gitu, udah otomatis gitu ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa aplikasikan di banyak aplikasi. Kalau yang memang
seperti M ini membuat teman-teman ya kurang fleksibel lah ya, atau gimana mungkin, atau mungkin teman-teman memang khusus nih di settingan pompa 1 untuk start, stop, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan 1 dB untuk khusus pompa 1 dB lagi untuk pompa 2. Jadi teman-teman tinggal memanggil dB1 dan variabelnya yang sudah diinput di seperti ini. Seperti itu sih ya, kurang lebih dB. Sekilas hanya ya untuk menggantikan saja sih. Menggantikan di bagian sini. Tapi dia mempunyai kelebihan ada menu return kalau kita menggunakan dB tanpa MW seperti ini ya. Seperti itu, karena sama sih. Data type dan lain sebagainya itu, data type dan lain sebagainya sama. Perhatikan aja ya. Data type dan lainnya itu sama. Yang membedakan hanya di sini nih, di menu return. Oke, paling gitu aja ya untuk pembahasan program block. Mungkin sedikit panjang dari pembahasan OB1 sebelumnya, tapi saya harap teman-teman nggak akan bingung lagi nih, soalnya banyak banget kemarin pertanyaan nih yang masuk soal apa sih perbedaan OB, FC, FB, dan DB. Ya, saya rasa saya cukup jelas ya menjelaskannya, tapi ya memang mungkin ada kesalahan dalam saya penjelasan, nanti kita bisa diskusi aja ya di lain waktu, atau mungkin bisa langsung menghubungi saya di email untuk pertanyaan-pertanyaan yang teman sampaikan. Insya Allah saya akan pas respon. Di YouTube juga boleh di komentar. Oke, paling sampai situ aja. Terima kasih sudah setia menonton sampai menit terakhir. Jangan lupa subscribe channel ini jika memang dirasa channel ini bermanfaat untuk teman-teman, ataupun dinyalakan lonceng notifikasinya agar dapat info terbaru dari channel YouTube saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.